Yayasan atau mesin uang kekuasaan. Selama bertahun-tahun, publik Bandar Lampung disuguhi narasi manis tentang sekolah gratis, pendidikan untuk rakyat kecil, dan kepedulian terhadap masa depan generasi muda. Namun di balik slogan yang terdengar mulia itu, pertanyaan demi pertanyaan terus bermunculan dan tak pernah benar-benar dijawab secara terang. Kini pertanyaan itu berubah menjadi laporan resmi. Penggiat Kebijakan Publik Indonesia, Abdullah Sani, resmi melaporkan Yayasan SMA Siger ke Kejaksaan Tinggi Lampung pada 2 Juni 2026. Bukan laporan biasa. Yang dilaporkan adalah dugaan tindak pidana korporasi yang menyeret nama yayasan yang selama ini kerap dikaitkan publik dengan lingkaran kekuasaan pemerintah Kota Bandar Lampung. Publik tentu berhak bertanya, bagaimana mungkin sebuah sekolah swasta yang berada di bawah badan hukum privat diduga dapat menjalankan aktivitas pendidikan dengan menggunakan fasilitas milik pemerintah? Bagaimana mungkin ruang kelas sekolah negeri diduga dipakai untuk operasional sekolah swasta tanpa menimbulkan tanda tanya besar tentang tata kelola aset negara? Dan yang paling menggelitik akal sehat, jika benar pendidikan gratis adalah tujuan utamanya, mengapa justru muncul dugaan-dugaan yang mengarah pada pemanfaatan fasilitas publik oleh badan hukum privat? Inilah yang kini menjadi sorotan. Abdullah Sani dalam laporannya bahkan mengutip pasal 5 ayat 1 KUHP yang menegaskan bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana wajib segera ditindaklanjuti melalui penyelidikan. Ia juga mencantumkan pasal 603 dan 604 KUHP yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dengan ancaman hukuman yang tidak ringan. Tentu, hingga saat ini semua masih berada pada tahap dugaan dan harus dibuktikan melalui proses hukum yang adil. Namun justru karena masih berupa dugaan, publik membutuhkan jawaban, bukan keheningan. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar nama sebuah yayasan, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat. Apabila fasilitas pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan badan hukum privat, maka publik berhak mengetahui dasar hukumnya. Jika semuanya telah sesuai aturan, tunjukkan kepada masyarakat. Tetapi jika terdapat penyimpangan, siapa yang harus bertanggung jawab? Masyarakat Bandar Lampung selama ini sudah terlalu sering disuguhi pencitraan tanpa penjelasan. Terlalu sering melihat program dibungkus kemasan populis, tetapi menyisakan banyak tanda tanya di belakang layar. Karena itu, laporan ke Kejati Lampung ini bukan sekadar persoalan sebuah yayasan. Ini adalah ujian bagi penegak hukum. Apakah hukum akan berdiri tegak tanpa melihat siapa yang berada di belakang sebuah institusi? Ataukah hukum kembali dibuat sibuk memeriksa rakyat kecil, sementara mereka yang dekat dengan kekuasaan hanya menjadi penonton? Kini bola berada di tangan Kejati Lampung. Publik menunggu, bukan menunggu konferensi pers, bukan menunggu klarifikasi yang berputar-putar, melainkan menunggu satu hal yang paling sederhana dalam negara hukum, kebenaran yang dibuka seterang-terangnya, dan keadilan yang ditegakkan setegak-tegaknya. Sebab ketika sekolah mulai dicurigai sebagai kendaraan kepentingan, dan yayasan mulai dipersepsikan sebagai ladang kekuasaan, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, melainkan masa depan kepercayaan rakyat terhadap negara itu sendiri.